Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya, sahabat. Assalamualaikum, sahabat dapur semua. Apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, video ini dibuat pada saat Indonesia sedang mengalami pandemi virus COVID-19. Semoga cepat berlalu. Amin. Di kesempatan kali ini, Wangi Pandan akan membagikan resep telur gabus keju atau bidaran keju atau yang biasa disebut juga widaran. Widaran keju ya. Saat lebaran biasanya kue ini juga termasuk kue yang favorit yang ada di meja dan disajikan bersama dengan kue-kue lain yang rasanya manis. Kue gurih ini biasanya sebagai alternatif ya. Untuk bahan-bahannya dapat dilihat di sini atau di kolom description di bawah ya. Siapkan 20 sendok makan tepung tapioka, 2 butir telur, 2 sendok makan mentega atau margarin ya sama saja, 6 sendok makan keju yang telah diparut, dan 1,5 sendok teh kaldu bubuk ya sahabat. Lanjut ke cara membuatnya. Pecahkan 2 butir telur ke dalam sebuah mangkuk atau wadah. Kemudian tambahkan mentega. Bisa juga margarin ya sahabat, sama saja mentega atau margarin. Kemudian tambahkan keju yang telah diparut tadi ya. Lalu kaldu bubuk sebanyak 1,5 sendok teh. Lalu kocok adonan ini hingga menjadi agak pucat ya. Bisa juga menggunakan blender ya sahabat, namun dikocok seperti ini saja sudah cukup. Jika sahabat menggunakan garpu, pastikan mengocoknya menggunakan piring ya sebagai alas untuk memudahkan kita mengocoknya. Kemudian kocok hingga benar-benar tercampur rata dan agak pucat. Seperti ini ya sahabat. Setelah itu, tambahkan tepung tapioka secara bertahap ya, sambil diaduk-aduk. Sahabat bisa menguleni adonan ini nanti menggunakan tangan. Bisa juga menggunakan sarung tangan plastik ya. Jika menggunakan tangan, pastikan telah dicuci tangan terlebih dahulu ya. Adonan ini awalnya memang agak lembek ya sahabat, namun nanti setelah dicampur dia tidak akan lengket. Jika adonan ini terasa masih lengket, sahabat dapat menambahkan tepung tapiokanya ya. Karena jika kita menggunakan takaran sendok, kadang takaran kita berbeda satu sama lain ya sahabat. Nah seperti ini ya, pastikan adonannya tidak lengket lagi di tangan dan bisa dibentuk atau dipelintir. Nah seperti ini ya sahabat, bisa dipelintir. Sepertinya sudah cukup ya. Kemudian siapkan wajan terlebih dahulu dalam keadaan dingin ya sahabat, karena kita akan memelintir adonan ini ke dalam minyak yang masih dingin dan belum kita letakkan di atas kompor ya. Kemudian bagi adonan untuk memudahkan kita mengambilnya ya.
Lalu pelintir adonan ini kecil-kecil saja ya sahabat, karena adonan ini akan mengembang pada saat digoreng nanti. Kita meletakkan adonan ini ke dalam minyak yang masih dingin, karena jika kita melakukan atau menggoreng adonan ini di minyak yang panas, maka dipastikan adonan akan meletus ya sahabat, atau terbelah menjadi dua ya, terbuka adonannya. Jadi kuncinya minyaknya harus benar-benar dingin ya sahabat. Kemudian pelintir adonan ini kecil-kecil saja agar bagian dalamnya dapat crispy dan renyah. Yang perlu diingat di sini adalah adonan ini akan mengembang pada saat digoreng nanti. Jadi ukurannya jangan terlalu besar ya. Dan membutuhkan kesabaran ya sahabat di sini, karena harus dipelintir satu persatu seperti ini. Nah sahabat, adonan ini akan lebih mudah jika dipelintir menggunakan tangan saja ya, tanpa menggunakan sarung tangan plastik. Karena jika menggunakan sarung tangan plastik, sarung tangannya berkerut ya sahabat, seperti ini ya, agak sulit. Nah setelah agak banyak seperti ini, adonan ini siap untuk digoreng terlebih dahulu. Jangan terlalu penuh ya sahabat, karena akan meluap. Secukupnya saja ya, dengan sesuaikan dengan jumlah minyaknya. Nah sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan ya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe. Karena menurut keterangan dari YouTube, ada beberapa pemirsa yang lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, bantu Wangi Pandan ya. Subscribe itu gratis lama-lamanya loh sahabat. Baiklah, terima kasih sebelumnya ya. Kita lanjutkan kembali. Setelah jumlah adonan ini cukup di dalam minyaknya dan terendam, dapat kita goreng. Dan sahabat dapat juga menyediakan atau menyiapkan satu wajan lagi untuk diisi dengan adonan yang berikutnya ya, jika ada. Karena kita harus menggoreng adonan ini dalam keadaan minyak masih dingin. Goreng adonan ini menggunakan api sedang. Setelah 5 menit, adonan mulai berbusa ya sahabat, seperti ini, dan mulai mengembang. Kemudian tekan-tekan saja, jangan diaduk terlebih dahulu ya, agar tidak patah. Tekan-tekan agar adonan ini tercelup ke dalam minyaknya dan matang merata di seluruh permukaannya. Nah, seperti ini ya. Kemudian siapkan tisu alami ya sahabat, natural tisu untuk meniriskan adonan ini agar tidak terlalu berminyak ya. Siapkan satu wajan lagi jika ada ya sahabat, agar kita tidak lama menunggu minyak yang telah panas ya. Kemudian tuang dengan minyak yang masih dingin kembali, dan kita pelintir adonan ini kembali ya, satu persatu. Jika sahabat hanya memiliki satu penggorengan, pastikan minyak yang akan kita gunakan lagi dalam keadaan dingin ya. Jadi kita diamkan saja terlebih dahulu ya, dan kita pelintir adonan ini, letakkan saja dalam sebuah nampan, dan beri jarak ya sahabat, sambil menunggu minyaknya dingin. Jangan ditumpuk ya, karena akan lengket. Nah, setelah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, telur gabus ini atau bidaran keju ini siap untuk ditiriskan. Terlihat di sini ya, adonannya lebih besar daripada saat pertama kita memelintirnya tadi ya. 2 atau 3 kali besarnya. Kemudian lanjutkan dengan adonan yang berikutnya. Menggunakan penggorengan yang lain ya sahabat jika ada. Namun jika tidak ada, pelintir saja dan letakkan di atas nampan ya sahabat, diberi jarak.
sambil menunggu penggorengannya dingin. Nah, seperti ini ya. Lanjut kita goreng kembali ya, sahabat. Menggoreng telur gabus ini memang harus sabar ya, sahabat, agar bentuknya tetap utuh dan tidak pecah atau mekar sehingga merusak tampilannya ya. Nah, seperti ini ya, adonan kedua telah mulai berbusa dan membesar ya, sahabat. Setelah itu tiriskan kembali. Lalu lanjutkan dengan adonan-adonan selanjutnya ya. Bergantian seperti itu ya, sahabat. Hingga seluruh adonan ini selesai digoreng. Telur gabus ini bahannya murah meriah ya, sahabat. Hanya menggunakan tepung tapioka saja dan tambahan sedikit keju. Dan hasilnya yang kita peroleh sangat banyak. Jadi cukup untuk dimakan satu keluarga. Dapat juga dinikmati setelah berbuka puasa ya, sebagai camilan atau juga pada saat lebaran nanti. Sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.